Halo Bapak Ibu guru yang hebat, senang sekali ya kita bisa berjumpa dalam pembahasan mengenai merancang modul Project P5 di SLB. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah tahu ya bahwa di SLB ada begitu banyak jenis hambatan pada peserta didik. Salah satunya adalah hambatan pendengaran atau tunarungu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana merancang modul Project P5 untuk peserta didik dengan hambatan pendengaran di fase D. Yuk kita simak bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat modul P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika yang berjudul Merayakan Keberagaman. Modul ini dirancang untuk peserta didik dengan hambatan pendengaran tanpa hambatan intelektual di fase D kelas 7. Ibu bapak pasti tahu, di usia remaja merupakan masa yang syarat akan konflik. Karena pada masa perkembangan ini, setiap individu mengalami perubahan yang sangat kompleks, yaitu perubahan fisik jasmania, pola perilaku, peran sosial, serta merupakan masa pencarian identitas untuk menjadi diri sendiri sebagai individu. Menurut Sarlito W. Sarwono tahun 2004. Dalam masa ini, remaja juga mengalami proses sosial, yaitu adanya konflik yang merupakan bagian dari kehidupan. Menurut Elizabeth Harlock yang dijelaskan dalam sebuah jurnal berjudul Konflik Sosial pada Masa Remaja Akhir. Konflik yang terjadi di usia remaja timbul karena adanya kesalahpahaman dari komunikasi yang tidak efektif. Pengaruh kultur budaya juga ikut berperan dalam memicu konflik tersebut. Di sekolah, kita melalui banyak proses pembelajaran. Namun, pembelajaran dalam menyelesaikan konflik belum sering terdengar. Saat akan merancang modul proyek, selalu ingat 4 prinsip kunci proyek. Holistik, kontekstual, berpusat pada murid, dan eksploratif. Modul proyek juga bersifat fleksibel. Sebagai pendidik, kita memiliki kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul sesuai dengan konteks lingkungan, visi satuan pendidikan, kesiapan satuan pendidikan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Silahkan membuat modul proyek sendiri menggunakan yang sudah ada atau memodifikasi modul yang sudah ada. Jangan lupa untuk menyesuaikan kontennya dengan kondisi di satuan pendidikan ibu dan bapak. Peserta didik dengan hambatan pendengaran seringkali juga memiliki hambatan dalam memproses informasi yang bersifat verbal. Hal ini seringkali menyebabkan mereka sulit berkomunikasi dengan orang yang berbeda dengan mereka. Mereka juga cenderung berprasangka dan merasa rendah diri saat berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan mereka. Dalam modul ini, guru mencoba untuk menanamkan pada peserta didik tunarungu bahwa berbeda itu bukanlah masalah. Berbeda bisa tetap berteman tanpa perlu bertengkar. Proses merancang modul P5 di SLB secara prinsip sama dengan merancang modul P5 di sekolah umum. Tetapi karena keberagaman kondisi peserta didik, maka teknis pelaksanaan proyek tentunya akan disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan peserta didik. Bapak Ibu, modul yang dirancang ini ingin menguatkan profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, dan kreatif. Pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya ingin mengembangkan elemen akhlak pribadi dan akhlak kepada manusia. Peserta didik diharapkan memiliki sikap integritas, berani, dan konsisten, serta menghargai perbedaan dan berempati terhadap orang lain. Peserta didik juga diharapkan mengembangkan kemampuan komunikasi dan interaksi budaya,
serta bertanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan dalam dimensi profil berkebinekaan global. Tentu saja, setelah proyek ini, peserta didik diharapkan bisa menghasilkan karya yang orisinil berupa poster dan scrapbook dengan tema toleransi dan keberagaman. Pada modul ini ada beberapa aktivitas yang dikelompokkan ke dalam alur kegiatan proyek, yaitu pengenalan, pemetaan masalah, aksi, dan evaluasi atau refleksi. Pada tahap pengenalan, peserta didik akan melakukan kegiatan games tali dan otot, menonton video tentang keberagaman, dan mengumpulkan data observasi tentang keberagaman yang ada di sekitarnya. Pada tahap pemetaan masalah, peserta didik akan melakukan aktivitas games membangun menara, menonton video tentang konflik yang berlatar belakang SARA, dan membuat daftar perilaku. Kemudian, peserta didik akan membuat poster dengan tema keberagaman di tahap aksi. Poster bisa diberikan terlebih dahulu contohnya oleh guru. Kemudian dikembangkan sesuai dengan ide peserta didik. Pada tahap ini, selain membuat poster, peserta didik juga mengumpulkan foto atau gambar yang menggambarkan kerukunan atau toleransi dalam keberagaman. Pada tahap akhir, tentu saja kita akan melakukan asesmen. Lalu bagaimana proses asesmennya? Dalam pelaksanaannya, asesmen sebenarnya selalu beriringan dengan pengerjaan setiap aktivitas pada proyek. Pada setiap aktivitas proyek mengandung asesmen formatif untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik pada setiap aktivitas pembelajaran. Bapak Ibu, demikian paparan tentang perancangan modul proyek di SLB. Semoga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas ya. Selamat mengajar dan mendidik dengan gembira. Salam!